Bangun jam 5 pagi, ini dia rutinitasku sebagai stay at home wife. Hai guys, assalamualaikum. Tadi pagi aku bangun jam 5 pagi, terus aku langsung masak. Nah, kenapa aku buru-buru masak? Karena aku pengen ngerubah kebiasaan aja ya mami. Biasanya aku masaknya agak siang, nah sekarang aku pengen coba rutinitas baru, jadi pagi-pagi itu aku langsung masak. Guys, video masak-masaknya nggak aku masukkan ke dalam video ini ya. Karena kalau misalnya dimasukin ke dalam satu video, nanti videonya itu bakal kepanjangan. Jadi, video masak-masak dan video beres-beres hari ini aku pisah jadi 2 konten ya mams. Mari kita lanjut. Nah, jadi tadi aku tuh selesai masak sekitar jam 8 gitu. Iya, memang agak lama masaknya mami karena aku tuh lagi nyoba menu baru. Jadi ya gitu ya, kalau kita nyoba-nyoba menu baru kita tuh pasti agak lama gitu masaknya ya. Dari jam 5 aku santai-santai ngopi, sarapan, roti sama ngopi. Terus setelah selesai aku langsung masak dan baru kelar masak jam 8. Nah, ini alhamdulillah udah jam setengah 9 pagi ini waktu aku ambil videonya. Jadi ini tuh udah siang ya mami, dan anak-anak udah bangun dua-dua alhamdulillah. Di sini aku langsung rapihin kamar aja. Nah, di sini udah kelihatan ya mami dari cahayanya di luar tuh udah terang banget. Jadi di sini tuh langsung aku beresin kamarnya setelah anak-anak bangun. Ya rasanya seger aja gitu ya. Rasanya kayak senang gitu kalau misalnya kamar tuh udah rapi. Karena kamar ini itu kan tempat favorit aku sekeluarga ya mams, karena di rumah aku tuh AC cuma ada satu, cuma di kamar aja. Jadi kamar ini tuh memang ruangan favorit kita ngumpulnya tuh pasti di sini hampir seharian. Pokoknya kalau udah beres-beres, udah masak, udah main, pokoknya semuanya itu kita tuh istirahatnya selalu di kamar, ngumpulnya bareng sama anak-anak. Begitu juga kalau bapak suami libur, hampir seharian aktivitas kita tuh di kamar aja, kecuali kita tuh mau beres-beres rumah, kita mau ada kegiatan keluar, barulah kita tuh ada di luar. Tapi kalau kita tuh lagi di rumah aja, pasti aktivitas kita tuh kebanyakan di kamar. Ada yang samaan? Karena di rumah aku ini tuh memang cuacanya tuh panas sekali mami, nggak tahu kenapa ya, rumah ini tuh terasanya kayak panas banget. Padahal kemarin-kemarin tuh udah sempet musim hujan ya mami, di sini tuh sekitar 1 minggu, tapi ya gitu musim hujannya bener-bener cuma 1 minggu doang. Sampai sekarang nggak ada hujan-hujan lagi, malah musim panas penter yang bikin sakit kepala gitu mams panasnya. Tapi ya gitulah ya, walaupun hujannya nggak jadi, ada berkahnya juga ya gitu, pakaian jadi cepet kering. Karena kemarin waktu seminggu itu hujan full, pakaian aku sempet nggak kering gitu ya, seharian dijemur. Tapi sekarang alhamdulillah bajunya jadi cepet kering, terus mau aktivitas juga enak ya mams. Tapi ya gitulah, kangen juga gitu ya sama musim hujan, jadi kangen gitu sama cuaca dingin. Nah, kegiatan aku hari ini cuma full beres-beres aja karena rumah aku tuh di sini tuh super berantakan banget seperti yang mami lihat tadi. Aku udah selesai beresin kamar. Nah, di sini tuh lanjut aku mau rapihin ini ya, kerudung-kerudungan. Jadi ini tuh adalah kerudung jualan aku mami. Nah, biasanya teman-teman aku kalau mau beli hijab, mereka tanya dulu ada hijabnya yang ready nggak di rumah. Nah, kalau ada mereka datang ke rumah dan mereka bisa coba langsung hijabnya. Ya, pokoknya aku tuh apa aja aku jadiin duit ya mams. Apa aja aku jual selama itu memang halal. Memang beberapa bulan terakhir ini aku lagi coba usaha baru ya mami. Jadi aku lagi coba keluarin hijab dengan brand aku sendiri. Awalnya aku pikir ngebuat hijab dengan brand sendiri itu mudah ya mami, tapi ternyata cukup banyak proses yang aku harus pelajari di sini. Jadi ya memang butuh waktu belajar berbulan-bulan. Apalagi di sini tuh kan aku benar-benar belanja bahan sendiri, aku jahitkan sendiri, aku bikin brand sendiri, terus brandnya juga aku jahit tangan sendiri. Contoh hijab yang aku jual ini tuh yang aku pakai ya mami, jadi ini tuh namanya hijab Widya. Jadi aku pakai nama aku sendiri. Ini tuh adalah satu model jilbab yang aku keluarkan. Jadi di sini tuh aku belum ngeluarin banyak model ya mams. Untuk yang udah resmi launching baru yang aku pakai sekarang aja. Dan itu pun aku produksinya nggak banyak dulu mami, karena jujur aja aku nggak kuat modal ya mams. Nah, biasanya aku tuh sistem PO. Jadi kalau misalnya ada yang suka dengan hijabnya, mereka itu bakalan PO sama aku. Nah, biasanya aku PO-in selama 1 minggu. Nah, kalau teman-teman ada yang mau juga samaan sama aku, boleh ya mams, nanti komen di bawah atau boleh inbox aku. Insya Allah nanti bakal bisa kita kirim ke seluruh Indonesia. Cailah. Oh iya, doain ya mams, mudah-mudahan hijab aku lancar. Kalau ada yang mau samaan boleh inbox ya mams.
Mari kita lanjut. Nah, jadi di sini tuh rumah aku lagi kotor dan berantakan banget ya, Mami. Di sini tuh banyak banget debunya. Padahal setiap hari selalu dibersihkan sama aku. Nggak tahu kenapa ini debu dari mana. Wallahu a'lam. Aku juga nggak ngerti. Tapi ya udah, mari kita bersihkan karena memang seperti inilah. Ya mungkin kakak Mimi itu kan sering ya, Mams, masukin sepeda. Jadi dia habis main dari luar gitu kan, dia masukin sepeda, mungkin debunya terbawa gitu kan. Masya Allah, namanya juga anakku lagi pinter-pinternya ya, Mams. Jadi ya gitulah, nggak mungkin juga apa-apa dilarang kan. Lagi pula kakak Meme kayaknya belum begitu ngerti deh. Kalau misalnya dia habis dari luar, biasanya dia masukin sepedanya ke dalam, nah debunya tuh ke bawah-bawah. Tapi ya udah nggak apa-apa, berarti tugas mama untuk ngebersihin, bukan begitu? Mari kita lanjut. Nah, di sini tuh aku lagi ngepel-ngepel, Mams. Jadi di sini tuh ya lumayan pegel gitu ya. Anak-anak tuh lagi aku kurung di dalam kamar. Karena kalau misalnya mereka nggak aku masukin ke dalam kamar, nanti takutnya terpeleset gitu ya, Mami. Apalagi Koko Stefan tuh kan belum ngerti. Kalau mamahnya lagi ngepel, itu tuh pasti dia tuh bakalan ikut ngerusuh gitu ya, Mams. Nanti yang ada Koko Stefannya malah terpeleset, kan kasihan ya, Mams, kalau sampai dia kegetok. Itu sering banget terjadi, makanya waktu aku nyapu, ngepel dan beres-beres, biasanya anak-anak tuh aku masukin ke dalam kamar dulu. Pokoknya kamar pertama aku rapikan. Setelah kamar rapi, udah bersih, udah wangi, anak-anak aku masukkan ke dalam kamar, barulah aku berkarya ngeberesin ruang tamu dan juga dapur. Padahal sebenarnya rumah ini tuh rumah minimalis ya, Mami, tapi nggak tahu kenapa ngeberesin rumah ini tuh butuh waktu berjam-jam rasanya. Mami-mami di rumah sama nggak sih sama aku? Dan perasaan aku kayak pekerjaan tuh nggak pernah ada habisnya gitu ya, Mami. Nggak tahu kenapa ya, walaupun rumah kita tuh nggak besar-besar banget, tapi rasanya dari pagi sampai ke tengah malam pekerjaan kita tuh ya ada aja nggak ada habisnya. Setuju nggak, Mams? Pekerjaan kita nggak pernah ada habisnya. Apa cuma aku aja yang ngerasa seperti itu? Apalagi kita juga kan ada pekerjaan tambahan ya, Mami, kayak konten kreator gini ya, kayak aku ngonten. Nah, jadi rasanya tuh waktu 24 jam tuh kayak terasa kurang gitu, Mams, untuk beres-beres rumah, untuk bikin konten, untuk ngedit, untuk urus anak gitu kan. Apalagi juga aku punya bayi yang lagi butuh-butuhnya perhatian. Jadi rasanya kayak pekerjaan tuh nggak pernah ada habisnya gitu. Makanya kadang-kadang teman-teman kalau misalnya ada yang komen terus aku agak lambat untuk balesnya, aku mohon maaf ya, Mams. Bukan berarti aku sombong atau nggak mau balas komentar kalian. Aku tetap selalu berusaha untuk membalas secepatnya komentar teman-teman. Tapi ya seperti itulah, kadang-kadang mau megang HP anak nangis gitu. Ya ada-ada aja lah gitu kendalanya. Tapi ketika aku udah sempat megang HP dan udah sempat untuk balas-balesin komen dari teman-teman, pasti aku usahakan untuk balas secepat-cepatnya. Oh ya, Mams, di sini tuh aku udah selesai ya beresin ruang tamu, udah dipel juga. Jadi sekarang lanjut kita ke dapur. Nah, ini tuh aku memang sengaja, Mami, nyapunya ke belakang karena nggak tahu kenapa moodnya pengen nyapu ke belakang aja. Jadi supaya setelah selesai dan nanti disapuin ke belakang, supaya di belakang ini di ruang mesin cuci juga bisa langsung dibersihkan gitu ya, Mams. Jadi ya gitulah, nggak apa-apa karena di depan tuh tadi pagi udah aku bersihin, Mami, jadi aku nggak mau sampai kotor lagi gitu ya, debu-debunya ada di garasi lagi, aku nggak mau. Jadi di sini tuh langsung aku bawa ke belakang aja sampah-sampahnya supaya sekalian aku sikatin nih laundry roomnya. Nah, di sini tuh lanjut ya, Mams, aku untuk nyuci. Seperti yang Mami lihat di sini banyak sekali cucian aku, Mami. Jadi memang beberapa hari terakhir ini tuh aku memang sibuk banget, lagi banyak banget pekerjaan. Jadi baju aku tuh beranak pinak sampai sebanyak ini yang harus dicuci, dan ini tuh nyucinya pun berkali-kali. Jadi ya udah nggak apa-apa, mari kita kerjakan. Jadi hari ini semua cucian ini bakal aku selesaikan. Jadi supaya selesai gitu ya, Mami, hari ini dijemur semua hari ini. Nah, nanti langsung diangkat, baru besok tugasnya menyetrika. Jadi aku tuh gitu, Mami, kalau lagi nyuci aku tuh nggak nyetrika, tapi kalau lagi nyetrika aku nggak nyuci. Pokoknya diselang-seling gitu aja lah ngerjainnya. Kalau misalnya semua dikerjain di hari yang sama, rasanya aku tuh kayak kecapean banget gitu loh, Mams. Jadi aku nggak mau maksain banget. Oh ya, Mams, gimana nih kabarnya? Semoga Mami semua selalu dalam keadaan sehat ya, Mams. Aku dari tadi ngomong terus sampai aku lupa nih nanyain kabar Mami semua. Di sini tuh aku lanjut ya, Mams, untuk nyuci piring. Mami-mami di rumah gimana nih, udah nyuci piring hari ini? Udah masak kah? Udah selesai kah seluruh pekerjaannya? Kalau belum, semangat yuk, Mams. Semoga dengan nonton video aku, mami-mami jadi punya mood lagi untuk beres-beresnya.
Oh ya mams, ini tuh nggak berasa ya mami udah mau sampai aja kita di akhir video. Kalau misalnya mami-mami tuh punya kritik dan saran, tolong tulis aja di kolom komentar. Jangan ragu untuk ngasih kritik dan saran, karena aku dengan sangat senang hati menerima semua itu, supaya next kedepannya aku bisa membuat video yang lebih baik lagi. Kalau banyak kekurangan di video-videonya aku mohon maaf ya mams. Maklum ya mams, aku tuh masih pemula. Kurang dan lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye mami semua. Semoga bahagia selalu, amin.